Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilangita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya dan teman saya Elis Kaisah mengenai isu kesehatan reproduksi dalam kajian Islam tentang operasi selaput darah. Selaput darah ditinjau dari sudut medis. Selaput darah atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan hymen adalah suatu lipatan membranosa atau selaput tipis yang menutupi seluruh atau sebagian officium eksternal vagin. Di dalam buku lain, selaput darah atau disebut juga hymen adalah lipatan selaput lendir yang menutupi pintu liang senggama untuk sebagian. Jika keperawanan sudah diidentikan dengan selaput darah, maka keperawanan itu juga sama dengan anggota tubuh lainnya, bisa tertimpa kerusakan, baik secara keseluruhan atau sebagian, dikarenakan oleh kecelakaan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Untuk fungsi selaput darah secara biologis, sampai sekarang masih belum ada kepastian dan hanya terdapat pada manusia. Para ilmuwan mengadakan penelitian bahwa selaput darah itu dapat melindungi bayi dalam rahim dari infeksi. Melalui selaput darah ini pula, darah haid keluar saat perempuan itu menstruasi, sedangkan secara sosial berfungsi sebagai lambang keperawanan seorang wanita. Operasi selaput darah ditinjau dari hukum Islam. Keperawanan seringkali dipahami secara dangkal oleh sebagian masyarakat, dan kehilangan keperawanan dalam pengertian anatomis telah dipandang sebagai hal yang paling menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari kehilangan nilai-nilai moral itu sendiri. Selembar selaput darah seakan-akan identik dengan sebuah kehormatan. Masalah operasi selaput darah atau pengembalian keperawanan ini memang hukumnya tidak disebutkan dalam nas syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan belum ada fuqaha yang menjelaskan hukumnya, karena hal tersebut belum pernah terbayangkan di masa mereka, dan tidak ada yang menyerupainya di masa pesyariatan sehingga memungkinkan kias atasnya. Maka yang bisa dilakukan hanyalah melihat pada maksud syariat, tujuan dan kaidahnya secara umum, manfaat dan mudaratnya yang mungkin dihasilkan dari operasi tersebut. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga belum mengeluarkan fatwa tentang hukum operasi selaput darah tersebut. Begitu juga dengan ulama yang ada di Indonesia, belum ada yang membahas tentang hukum operasi selaput darah ini. Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Bashir, pendapat ini mengatakan bahwa operasi yang dilakukan dengan tujuan untuk komersial, kepuasan dan kenikmatan semata termasuk mengubah ciptaan Tuhan. Pendapat lain dari Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadlal al-Ashqalani Asy-Syafi'i mengatakan bahwa diperbolehkan melakukan tindakan mengganti atau mengubah anggota badan tertentu dengan niat untuk menghilangkan bahaya yang muncul ketika tindakan mengganti atau merubah anggota badan tidak dilakukan. Sebab kerusakan selaput darah. Sebabnya yaitu rusaknya selaput darah karena kecelakaan yang tidak disengaja, misalnya karena jatuh, mengeluarkan darah haid terlalu banyak, masalah dalam sebagian operasi di tempat selaput darah. Hal lain misalnya terjadi karena kecelakaan yang menimbulkan trauma atas selaput darah seperti olahraga lari, loncat tinggi, naik sepeda, naik kuda, dan penggunaan tampon atau pembalut juga dapat merusak selaput darah. Sebab hubungan seksual yaitu rusaknya selaput darah disebabkan karena hubungan seksual baik itu dalam ikatan perkawinan atau di luar nikah, berupa paksaan atau tidak, sesekali atau berulang kali. Dalam hal ini juga termasuk perkosaan. Dampak negatif dan positif operasi selaput darah. Dampak operasi selaput darah terhadap status keperawanan seseorang serta dampak positif dan negatif adanya operasi selaput darah. Dampak operasi selaput darah terhadap status keperawanan seseorang adalah operasi selaput darah tidak akan berdampak terhadap status keperawanan seseorang. Status keperawanan seseorang wanita tidak akan bisa kembali karena pernikahan. Akan tetapi, selaput darah masih dapat disambungkan kembali dengan operasi selaput darah tersebut. Dampak positifnya adalah untuk menutup aib, melindungi keluarga, mencegah
dari prasangka buruk, mewujudkan keharmonisan antara suami dan istri, dan dampak negatifnya adalah penipuan, mendorong perbuatan keji, dan membuka aurat. Kesimpulannya adalah penyebab operasi selaput darah adalah khilaf, kecelakaan, pemerkosaan, kemudian tujuannya adalah ingin menikah dan ada pula ingin menjadi PSK. Tetapi jika ingin menjadi PSK tidak diterima oleh Dr. Fran Betra Bukhari. Dampak operasi selaput darah terhadap status keperawanan seseorang serta dampak positif dan negatif adanya operasi selaput darah, yaitu keperawanan sering adalah tidak akan berdampak terhadap status keperawanan. Keperawanan seseorang tidak akan bisa kembali karena telah terjadi hubungan seksual. Akan tetapi, selaput darah masih bisa disambung kembali dengan operasi selaput darah. Sarannya bagi wanita lebih baik jujur akan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari saat sudah berkeluarga. Dan bagi laki-laki dan masyarakat, tidak memandang sebuah perkawinan itu dari pecah atau tidaknya selaput darah. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.